Kali ini kita akan ngebahas tentang kebiasaan orang yang suka ngurusin kehidupan orang lain. Mungkin ini yang jadi salah satu alasan kenapa media sosial itu begitu laris bagi orang-orang. Udah pada kepoan tentang kehidupan orang lain, terus berlanjut pingin sok-sok ngurusin dan kemudian sampailah pada level pingin ikut campur. Kalau kamu pernah dan sering ikut campurin kehidupan orang, mending kamu hentikan kebiasaan buruk itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama alasan kenapa kamu sebaiknya jangan ikut campur masalah kehidupan orang lain. Urusan kita sudah banyak. Ngapain kita ngurus-ngurusin kehidupan orang lain, sementara kita punya kehidupan sendiri dengan segala permasalahannya. Kecuali pekerjaan kita itu konsultan, psikolog, atau motivator, baru boleh kita sedikit ngasih saran buat kehidupan orang lain. Kalau bukan, tidak usah ikut campurin urusan orang. Tetapi juga ketika kita tidak mengurusin dan ikut campur kehidupan orang lain, itu bukan berarti kita jadi orang yang cuek dan antipati. Ngasih tahu orang untuk berbuat baik dan menjauhi hal-hal negatif boleh saja, tapi jangan ikut campur dalam permasalahan pribadi orang lain sementara kita tidak diminta untuk terlibat di dalamnya. Daripada kita ngurusin masalah orang, mending kita urusin hidup kita sendiri. Jadi pusing sendiri. Kita aja ngurusin kehidupan kita sendiri sudah keteteran dan sering ngeluh. Ini pakai acara ngurusin kehidupannya orang lain. Yang ada kita bakalan jadi pusing sendiri karena dengan ikut ngurusin masalah yang sebenarnya bukan dalam wilayah kita buat ikut campur. Kalau kita tidak diminta ikut ngurusin masalah tersebut, mending kita melipir saja pergi ke tempat hiburan buat ngilangin rasa penat, pusing, dan jenuh yang sempat menghinggapi kepala kita. Tidak ada kemajuan. Dengan ngurusin kehidupan orang lain, itu tidak akan merubah apapun dalam kehidupan kita. Karena fokus kita itu cuma tentang kehidupan dan permasalahan orang lain, sementara hidup kita sendiri stuck di situ-situ saja. Coba renungin kenapa selama ini karir kita tidak naik-naik, usaha kita tidak berkembang, atau prestasi kita biasa-biasa saja. Itu semua karena kita terlalu sibuk ngurusin segala masalah yang sebenarnya bukan permasalahan kita. Nanti jatuhnya malah gosip. Ketika kita mulai kepo dan ngurusin permasalahan orang lain, maka akan ada kecenderungan bagi kita untuk nyeritain masalah tersebut dengan orang lainnya lagi. Kegiatan menerus-nerusin cerita berantai itu sama saja jadi gosip. Kalau berita yang asalnya dari kita itu sudah berkembang menjadi gosip, kita bisa apa coba? Tanggung jawab seperti apa yang bisa kita lakukan sama orang yang sudah jadi bahan gosip itu? Palingan kita cuma bisa minta maaf dan itu juga tidak bakalan ngerubah keadaan. Karena apabila sebuah gosip itu sudah dihembuskan, dia tidak akan bisa ditarik kembali. Yang kita urusin juga belum tentu senang. Apa selama ini kita ngerasa dengan ikut ngurusin kehidupan orang lain, tingkat kekerenan yang ada pada diri kita itu bakalan meningkat? Karena dengan ikut campurin permasalahan orang lain itu, kita bakalan dianggap sebagai orang kepo yang cuma gangguin hidup orang. Mungkin niat kita baik dengan berusaha memberi jalan keluar dari permasalahan orang tersebut.
Tapi kalau kita bergerak sok tahu sendiri tanpa koordinasi dan persetujuan yang bersangkutan, bisa-bisa orang yang kita bantuin itu bakalan marah besar. Bisa memicu konflik yang lebih besar. Kalau orang yang kita bantuin itu marah besar sama kita, bisa saja hal itu bakalan memicu konflik yang lebih besar. Secara kita tahu sendiri pemikiran yang ada pada tiap orang itu berbeda-beda. Perbedaan cara berpikir inilah yang harus kita hargai dengan tidak ikut mencampuri masalah-masalah individu lain. Kalau tiba-tiba kita nyemplung gitu saja, yang ada bukan ikut menyelesaikan tapi malah nambah ruwet masalah tersebut. Ingat bahwa pemikiran orang itu berbeda-beda dalam menyikapi sebuah hal. Jangan memaksakan cara pandang kita ke orang lain. Belum tentu kita tahu masalah yang sebenarnya. Kita sebagai orang luar atau bahkan sahabatnya sekalipun, belum tentu kita tahu masalah yang sebenarnya terjadi sama orang tersebut. Yang bisa kita lakukan cuma dengerin dan kasih saran saja. Biarkan orang tersebut yang menimbang-nimbang kembali keputusan apa yang akan dia ambil. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau cerita, ya sudah, jangan dipaksa. Karena terpaksa itu cuma menimbulkan luka. Itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya kita tidak usah ikut campurin masalah di kehidupannya orang lain. Kalau kita masuk ke dalam suatu permasalahan padahal kita tidak diundang ke area tersebut, berarti kita mirip sama jelangkung. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.